Dan memang saat ini memang dalam situasi Pilkada 2024, PDI Perjuangan memang mengalami beberapa kekalahan yang sangat telak dari endorsement Pak Jokowi. Dua statement berbeda dikeluarkan oleh para petinggi Partai Banteng tersebut. Salah satunya adalah Hasto, kemudian Puan Maharani. Hasto sendiri memang menggebu-gebu bahwa kami memang masih mendominasi dan mengklaim bahwa mengalami kemenangan di 14 provinsi. Namun di sisi lain, Puan Maharani selaku para petinggi partai PDI pun berkata bahwa kita akan mengevaluasi kekalahan, terutama kekalahan di Jateng, karena memang kita semua tahulah bahwa basis tersebut adalah sering disebut basis kandang banteng. Lalu kenapa ini bisa kalah? Tentu saja harus dievaluasi. Dan memang persaingan pilkada ini semakin ketat diwarnai oleh endorsement antara Megawati Soekarno Putri versus Joko Widodo. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung kita saksikan. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini, Mbak, atau gimana? Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Iya, pertemuan silaturahmi. Itu bilang Pak Dasko ya? Oh iya Pak Dasko. Anggota DPR mempunyai hak berbicara, namun juga MKD mempunyai mekanisme untuk kemudian melihat apakah hal tersebut kemudian harus dicek atau tidak dicek, kemudian ada mekanisme yang kemudian melakukan sidang terkait dengan hal itu. Dan itu bukan hanya PDI Perjuangan saja, semua anggota DPR, anggota dari fraksi manapun atau partai manapun, jikalau kemudian dianggap kemudian dalam pernyataannya atau kemudian tingkah lakunya itu ada hal yang harus kami cermati atau kemudian kami evaluasi, tentu saja kami harus menindaklanjuti hal tersebut dalam mekanisme dan profesionalitas yang kami lakukan melalui MKD. Halo semuanya, sama aku hari ini ada kedatangan Pak Hasto, sekjen dari PDIP. Selamat malam. Selamat malam, Pak Banteng. Ya, Feli, itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Jokowi akhirnya buka suara mantan pacar Kaisang Felicia Tisu temui Hasto sekjen PDIP. Menang 19 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota. Ini merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan seluruh rakyat Jawa Tengah yang sudah memilih pemimpinnya di kabupaten kotanya masing-masing dan tetap mendukung PDI Perjuangan. Ya memang itu pun menjadi evaluasi bagi internal PDI Perjuangan, tapi kami tetap semangat walaupun Pilgub belum berhasil bisa memenangkan kembali Pilgub yang di Jawa Tengah, tapi alhamdulillah 19 kabupaten kota PDI Perjuangan bisa berhasil. Evaluasi banyak, kalau mau disampaikan banyak penyebabnya, jadi kita evaluasi internal dan kita juga evaluasi ke eksternal. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada kecurangan atau tidak hal yang sesuai dengan harusnya, sesuai dengan aturan yang ada di lapangan, tentu saja kami meminta untuk mengumpulkan bukti-bukti, kemudian melakukan laporan ke pihak yang berwenang, apakah ke Bawaslu, apakah ke nantinya ke KPU dan ke tim hukum yang ada di internal partai untuk kemudian diteruskan. Jadi kan PDIP lagi keras soal pancung, ada dugaan di Jawa Tengah juga terjadi. Ya kita lihat kalau memang ada bukti-bukti terkait dengan hal itu, ya tentu saja kami minta untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi saya meminta seluruh struktur juga masyarakat yang ada di Jawa Tengah, jika memang kemudian ditemukan bukti-bukti terkait dengan hal itu, tolong laporkan ke pihak yang berwenang. Jateng masih kandang banteng ya? Apa? Jateng masih kandang banteng ya untuk 19 kemenangan? Silakan masyarakat yang kemudian menilai 19 kabupaten kota masih alhamdulillah masih bisa dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Apakah